Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi hudna libasul lakum wa antum libasul lahudna. Perempuan itu pakaian bagi laki-laki, libasul lahum. Perempuan-perempuan itu pakaian bagi laki-laki, dan laki-laki pakaian bagi perempuan. Kalimatnya di dalam Al-Quran itu libasun. Kalau kita bicara libasun, ada beberapa kalimat yang serupa. Ada ablasa yublisu, ada albasa yulbisu. Kalau dia ablasa yublisu, ini iblis. Asal katanya ablasa yublisu, balasa, iblis. Tapi kalau dia lubsun, albasa yulbisu, memakaikan. Dua kalimat yang berbeda. Tetapi ketika salah memaknai satu di antaranya, bisa memberikan makna yang sepadan dalam bentuk yang negatif. Contoh kalimatnya hudna libasul lakum, libasun. Mereka adalah pakaian bagi kalian. Wahai laki-laki, istri-istrimu itu adalah pakaian. Ulama tafsir, ulama Al-Quran mencoba mentafsirkan kalimat libas, menutupi. Apa yang ditutupi? Apakah perempuan itu menutupi auratnya laki-laki? Tak. Apakah laki-laki libasul lahudna? Apakah laki-laki menutupi auratnya perempuan? Tidak. Konotasinya adalah yang ditutupi adalah sesuatu yang negatif daripada seorang laki-laki dan perempuan yang bersama. Kalimat itu diikat. Tetapi kalimat itu bisa berubah menjadi ablasa yublisu, bukan albasa yulbisu. Bukan saling menutupi, tapi bisa saling menjadi negatif bagi keduanya. Kita ambil contoh. Salah satu di antara karakter iblis itu adalah merusak. Merusak. Seorang perempuan yang membuka bajunya berarti dia merusak aurat dia. Nah, itu karakter siapa? Iblis, syaitan. Maka kalau ada perempuan yang membuka auratnya, itu dia sedang berada dalam jebakan iblis atau jebakan syaitan. Tapi maksud ayat di sini apa? Maksud ayat di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga. Bagaimana umat muslim harus menutupi persoalan rumah tangga serapat mungkin. Serapat mungkin. Bisa dipahami kalimat ini Bapak Ibu? Rumah tangga harus ditutupi serapat mungkin. Suami menutupi kekurangan istri. Istri menutupi kekurangan suami. Pertanyaan muncul. Kira-kira suami ibu-ibu punya kekurangan nggak? Punya kekurangan nggak, Bu? Sempurna, Ustaz. Berarti Allah tuh. Istri bapak-bapak punya kekurangan apa tidak? Apa bang kurang istri abang? Nggak mungkin disampaikan di sini, nggak mungkin. Hah? Dia wajar itu, curhat. Jadi perempuan menutupi kekurangan laki-laki. Kalau suami dia kurang duit, bini dia yang melengkapi. Kalau bini punya duit. Kalau bini tak punya duit, berarti sama-sama kurang deh. Kalau suami berlebih duit, istri kurang duit, tutupi kekurangan istri. Ini bahasanya kiasan.
Contohnya, kalau istri itu kurang pakaian pada bajunya, kurang kain dalam bajunya, maka tutupi dengan uang suami. Artinya cari baju yang lebih besar sehingga menutupi aurat istri. Jangan pelit dengan duit. Kasih duitnya cuma 100.000 Ustaz, dapatnya cuma atasan. Bawahan tak dapat, ya dipakai sama istrinya atasan aja Pak. Bawahan tak dipakainya. Nampak aurat kawan tuh. Apakah ini yang dimaksud? Bagian daripada yang paling kecil dalam urusan rumah tangga. Tapi yang lebih besar lagi makna daripada libas tersebut adalah aib rumah tangga. Aib rumah tangga. Yang tidak boleh satu pun di antara manusia manapun yang tahu dalamnya rumah tangga bapak ibu kecuali bapak ibu dengan Allah. Termasuk mertua dan orang tua kandung. Ini kalimat libasul lakum wa antum libasul lahunna. Apa kaitannya Ustaz? Kaitannya dengan apa? Apa maksud pembahasan ini? Maksud pembahasan kita malam hari ini adalah akhir zaman. Banyaknya manusia mengumbar rahasia rumah tangga mereka kepada orang lain tanpa ada rasa berdosa. Satu. Maka malam hari ini dari ayat ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, apa hukumnya menyebarkan aib rumah tangga, baik secara terbuka ataupun melalui media sosial. Yang kedua, apa hukumnya bermesraan di depan umum? Karena itu bagian daripada rahasia rumah tangga. Dan yang ketiga, apa penyebab runtuhnya rumah tangga dan kaitannya dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kita ambil satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Tuba liman saghalahu uyubuhu." Beruntunglah manusia yang mereka sibuk dengan menutupi aib diri mereka sendiri. Maka sibuklah mereka dengan aib-aib mereka masing-masing, termasuk orang yang beruntung. Maka istri kalau tahu aib suami, maka istri wajib memberitahukan kepada suami bahwa aib itu harus dibuang. Contoh. Bagi suami adalah aib, misalkan suami aku pemalas Ustaz. Ibu sampaikan kepada tetangga, suami aku tuh tidak mau kerja, pemalas dia. Ibu penghuni neraka. Ustaz kok kencang banget bilang nerakanya. Memang. Tidak ada tidak penghuni neraka. Dia telah menyebarkan kelemahan suami dia di hadapan orang lain. Sehingga mohon maaf Pak, tidak ada lagi kebijaksanaan bagi seorang suami di hadapan masyarakat yang mengerti akan kelemahan dia. Itu satu. Itu contohnya begitu. Bisa dipahami. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Tutup kemalasan suami tadi. Bagaimana cara menutupnya? Jangan kasih tahu orang. Terus apa solusinya? Kasih tahu suaminya, Bang. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah Bang. Meskipun 100 rupiah yang abang berikan kepada kami halal tuh Bang. Itu halal berkah bagi kami. Tak ada masalah Bang. Ini tidak. Aib suaminya disebarkan kemana-mana. Kenapa ini perlu diangkat? Banyak sekali manusia hari ini mereka no comment. Bukan no comment. Masa bodoh dengan mohon maaf aib yang disebarkan. Mereka tidak mikirkan dosanya. Mereka tak pikirkan Pak. Kita ambil contoh ya. Bapak Ibu tahu kisah seputar selebriti? Astagfirullah. Yang suka nonton selebriti, yang suka nonton update-updatean artis. Di sini Bapak Ibu ada tradisi normalisasi maksiat dan dosa. Dulu menyebutkan aib keluarga di hadapan orang lain sangat-sangat tercela. Sekarang
Sekarang hampir mudah kita temukan kekurangan rumah tangga orang lain. Aku tahu betul kenapa rumah tangga mereka begitu. Nah, berarti kok bisa dia tahu? Kenapa dia bisa tahu? Mesti ada yang masih tahu. Kalau tidak ada yang ngasih tahu, mesti mereka berantem depan umum. Selesai Pak urusan. Uniknya orang yang tahu atau dikasih tahu justru menyebarkan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sehingga mohon maaf. Mudah sekali orang lain tahu retaknya rumah tangga seseorang atau aibnya rumah tangga. Kita ambil contoh. Tapi ini agak sedikit vulgar. Agak sedikit vulgar. Kata berita-berita itu, mengapa kau cerai dengan suamimu? Suamiku enggak kuat dia. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kita rujuk kepada faktor perceraian di pengadilan agama. 1, ekonomi. Yang 2, mohon maaf, urusan ranjang. Yang ketiga, KDRT. Yang keempat, campur tangan. Yang kelima, ketidakcocokan. Ini semua bullshit. Yang pertama, penyebab tidak adanya rusaknya rumah tangga, tidak punya iman, tidak punya takwa. Selesai. Itu yang terbesar. Tapi faktor penyebab yang tadi kita sampaikan di pengadilan agama, itulah kenyataannya. Sampai ada seorang perempuan bilang begini, kenapa kau mau bercerai dengan suamimu? Mohon maaf Pak, kami tidak cocok. Alasan tidak cocok apa? Tidak kuat dia. Akhirnya apa? Dia selingkuh. Ketika ditanya, mengapa ibu selingkuh? Yang itu lebih kuat daripada yang ini. Itu cuma sebagian kecil Pak. Mereka begitu mudah menyampaikan aib tersebut. Di hadapan umum. Dalam podcast. Dalam media sosial. Dituliskan di Facebook. Dituliskan dalam status. WhatsApp. Instagram. Apa mereka tidak melihat dosa yang begitu berterbangan? Enggak. Bagi mereka itu tidak dosa. Apa alasan mereka? Alasan mereka biar semua orang tahu bahwa aku ini tidak salah. Tidak salah di hadapan manusia, berdosa di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menyebarkan aib rumah tangga, mereka berhak mendapatkan neraka, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Inna min asyarid nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yaqdi ila imra'atihi wa tuqdi ilaihi thumma yansur sirraha. Apa kata Nabi? Orang yang paling jahat, buruk di antara manusia kelak di hari kiamat itu, tempatnya buruk, wajahnya buruk, perilakunya buruk, yang dia dapat adalah keburukan. Manzilatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat mereka adalah orang-orang yang suka menyebarkan aibnya. Seorang laki-laki datang ke istrinya, istri datang ke laki-laki suaminya, kemudian mereka sebarkan aib rumah tangga mereka. Istriku itu tak pandai masak, makanya aku cari perempuan lain. Capek aku beli terus, duit tak cukup. Ada orang cerai gara-gara ini, Bu. Kalau ada orang cerai gara-gara masak, gara-gara makanan, itu sebenarnya tidak gara-gara makanan. Hanya gara-gara dia tak punya iman, memang niat dia nak selingkuh. Memang dah niat dia mau selingkuh. Mengapa demikian? Ya karena itu tadi alasannya Pak, tak punya iman. Sekarang perhatikan. Ketika orang menyebarkan aib dalam kondisi terbuka saja, tanpa harus media. Aku ini tidak pengen bahwa orang tahu rumah tanggaku ini rusak. Atau aib rumah tangga. Tapi ditulis di status. Apa ditulis di status itu? Maafkan aku, wahai istri, mantan istriku. Sesungguhnya aku memang sudah ada yang baru. Itu kan sudah menunjukkan kelebihan dan kekurangan.
Uniknya lagi, berkelahi di media sosial. Bayangkan, mohon maaf, di dalam rumah, di dalam kamar dipasang CCTV. Sehingga mohon maaf. Ketika menjadi pembuktian di pengadilan harus dihadirkan, atau sebelum itu sudah disebarkan. Kalian tengok mana yang salah, mana yang betul. Akhirnya apa? Tersebar, Pak, sudah. Bapak Ibu tahu siapa yang membawa budaya seperti ini? Mohon maaf, jangan tersinggung. Yang membawa budaya begini artis. Makanya Bapak Ibu kalau lihat artis itu cerai nikah. Dulu Pak, aib bagi umat muslim itu cerai nikah. Sulit kita temukan. Hari ini senang sekali. Bagi para fans sudah biasa. Akhirnya apa? Mereka mengikuti para artis yang mohon maaf yang suka gonta-ganti suami dan istri. Ini poin penting, Pak. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kita, Ustaz? Kaitannya dengan kita hari ini, itulah penyakit umat muslim hari ini. Mereka tidak bisa membedakan mana aib rumah tangga, mana motivasi rumah tangga. Tadi malam kami berkelahi. Disebutkan kepada orang dia berantem. Pertanyaan saya, buat apa Bapak Ibu sampaikan kepada orang tentang rumah tangga ibu berantem itu buat apa? Ada alasan yang sangat, coba kasih kami alasan yang sangat serius mengapa Anda harus menyampaikan kepada orang lain tentang retaknya rumah tangga Anda atau Anda berantem dengan suami Anda. Itu apa alasannya? Tidak ada, Pak. Kehormatan rumah tangga itu terjaga. Kahurmati yaumikum hadza, kata Nabi. Jadi jangan main-main. Nah, sekarang orang menganggap rumah tangga itu main-main, Pak. Kalau udah tidak cocok ya udah cerai. Jadi seolah-olah itu kalimat abghadul halal ilallahi at-talaq. Allah itu benci perbuatan yang meskipun perbuatan itu benar, halal, yaitu talak tadi. Allah benci dengan talak. Tapi memang halal, Pak. Halalnya maksudnya kalau sudah tidak ada pilihan lain, memang itu akhir daripada pilihan, maka baru dibenarkan talak tadi. Kalau tidak masih cari solusi. Makanya dalam Islam talak itu ada 3. 1, 2, 3. Model rujuknya pun beda-beda. Kalau cuma talak 1 dan perempuan itu belum habis masa iddahnya, balik langsung. Yang balik yuk, balik selesai. Benar, itu talak 1. Tidak perlu nikah lagi, tidak perlu. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, sudah lewat 3 bulan atau 1 tahun, maka wajib dia balik. Balik tersebut kalau dia mau balik, nikah lagi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu yang pertama. Tapi kalau dia talak 2, datangin keluarganya kiri kanan. Yang laki datangin keluarga, yang perempuan datangin keluarga, nikah lagi. Selesai urusan, balik. Yang ketiga, tidak boleh balik sampai mereka menikah masing-masing. Tanpa ada paksaan. Dan tidak ada perceraian karena paksaan juga. Baru dibenarkan dalam Islam. Alasannya apa? Begitulah Allah menjaga rumah tangga. Hari ini penyebab munculnya generasi yang rapuh, generasi yang rusak, moralnya, adabnya disebabkan rumah tangga yang retak, rumah tangga yang rapuh. Penyebab rumah tangga yang rapuh tidak adanya iman dan takwa. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi besar pengaruh daripada penyebab rusaknya rumah tangga yang disebabkan karena tersebarnya aib masing-masing. Kata suaminya, "Dek, kau kasih tahu apa sama tetangga? Kenapa kau bilang aku pemalas kerja?" Kira-kira berantem gak tuh? Mesti berantem. Kira-kira kalau berantem begitu, sama-sama punya egois, sama-sama sifatnya egois dua-duanya, selesai gak tuh Pak? Tidak akan selesai masalahnya. Tapi kalau selesai dalam perceraian mungkin.
Kira-kira rusak nak rumah tangga mereka? Habis Pak. Apa yang terjadi dengan anak? Apa yang terjadi dengan anak? Generasi yang kita hasilkan rapuh mentalnya. Rata-rata dari hasil penelitian, anak yang dari broken home mentalnya terganggu. Coba bayangkan. Jadi jangan menganggap remeh sesuatu yang sudah ditentukan di dalam agama, dalam aturan. Kenapa ini perlu disampaikan kepada kita semua Bapak Ibu? Terlalu mudah manusia hari ini untuk mempermainkan sesuatu yang sakral. Nikah itu sakral Pak. Aku terima nikahnya fulanah binti fulanah sampai akhir dengan mas kawin sah-sah. Disaksikan Pak. 2 hari cerai dia Pak. Setelah ditanya kenapa kau cerai? Sudah enggak perawan kata dia. Coba bayangkan mudahnya mulutnya menyampaikan hal demikian. Tidak ada sedikit pun dari mulutnya untuk ngerem apa sebabnya. Cukup diri dia dan Tuhan yang tahu, selesai harusnya urusan. Meskipun orang bertanya. Nah sekarang perhatikan. Karakteristik masyarakat sekarang itu satu, kepo. Kepo bukan kepo terhadap persoalan yang positif. Kepo terhadap rumah tangga orang. Ibu-ibu iya apa tidak tuh? Nggak usah tanya tentang rumah tangga orang. Tengok rumah tangga kita. Retak apa tak retak. Dan nggak usah dikuliti. Tadi malam si Anu tuh ngapain? Kok ribut sekali rumahnya? Kok berantem kenapa? Dicari tahu. Kalau nggak ketemu sampai ke akar, sampai ke lubang semut, dicariin informasi tersebut. Sampai dapat. Itu kebiasaan masyarakat kita sekarang. Pertanyaannya setelah dapat ngapain? Puaskah kita? Senangkah kita dengan rumah tangga saudara kita hancur? Apa yang kita rasakan? Tidak ada Pak. Tidak ada untungnya sama sekali bagi seorang muslim tahu akan penyebab dan aibnya seseorang. Tidak ada untungnya sama sekali. Kecuali ada seorang alim, tokoh agama, dan kita pengen rumah tangga saudara kita ini akur dan baik. Dia datang kepada tokoh yang ditokohkan dan alim ulama yang kita yakini kealimannya, yang kita yakini bisa memberikan pencerahan pada 2 orang ini, dan kita harus menyampaikan aibnya, maka inilah yang baru dibenarkan dalam Islam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi jangan cari alasan. Aku tahu luar dalam istri dia itu. Pertanyaannya sederhana, lah kok bisa? Kok bisa Anda tahu luar dalam urusan orang lain? Berarti tandanya Anda kepo. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Nah sekarang pertanyaannya muncul. Apa hukumnya menyebarkan aib secara terbuka? Aib rumah tangga yang disebarkan secara terbuka hukumnya haram. Haram. Pertanyaan muncul, apa saja aib rumah tangga? Semua yang berkenaan di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Yang sifatnya sensitif. Contoh, hubungan ranjang suami istri haram untuk disampaikan kepada orang lain. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Termasuk ukuran fisik daripada laki-laki dan perempuan. Haram. Yang kedua, urusan dapur dan kelemahan kedua belah pihak haram untuk disampaikan. Sekalipun itu dianggap lumrah tapi haram. Yang ketiga, haram menyampaikan aurat kedua belah pihak di hadapan umum. Haram. Yang keempat, semua urusan yang berkenaan dengan suami dan istri haram. Yang kelima, apapun yang menyebabkan kita berantem suami istri haram untuk disampaikan ke orang lain, penyebabnya haram. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ada enggak di antara Bapak Ibu nih yang sama sekali tidak pernah mengetahui urusan siapapun? Saya tanya Bapak Ibu. Ada enggak di antara kita nih yang sama sekali tidak mau tahu dengan urusan orang lain? Rumah tangga orang. Ada nggak? Hampir tidak ada.
manusia hari ini yang tidak tahu akan aib orang lain. Begitulah hari ini normalisasi kemaksiatan dan ketidaktakutan kita terhadap dosa dan maksiat yang terjadi. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Bermunculan di media sosial hari ini. Pakai hijab besar. Berpakaian muslimah dan muslim. Berpelukan di depan umum. Ustadz, kami berpelukan itu di dalam kamar Ustadz. Tapi live streaming. Dia pelukan Pak. Pakai hijab, berpelukan suami istri. Di dalam kamar. Tidak ada yang lihat. Tapi live streaming. Kalau live streaming ada nggak yang lihat? Sekarang saya tanya Pak. Apa hukumnya bermesraan di depan umum? Tapi itu tidak di depan umum Ustadz. Di dalam kamar. Iya di dalam kamar tapi live streaming. Tapi suruh orang nonton. Lihatlah betapa mesranya rumah tangga kami. Berpelukan, cium kening. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Nggak punya etika. Tidak punya etika. Kemesraan itu bukan untuk dipertontonkan. Tidak. Tidak untuk dipertontonkan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Misal anggaplah ini gedung. Bapak Ibu buat acara rumah tangga. Setiap laki-laki bawa istri masing-masing. Anggaplah cuma 10 orang. Dan Bapak Ibu tidak tahu isi kepala masing-masing. Tidak tahu. Dan di dalam acara tersebut Bapak Ibu ada adegan berpelukan bersama suami istri. Sekarang saya tanya. Hukum berpelukan suami istri halal apa tak? Boleh apa tidak? Halal. Boleh kan? Boleh. Sekarang kita tanya lagi. Kira-kira kalau 10 orang itu depan umum apa tidak? Anggaplah itu tidak depan umum. Di depan orang yang 10. Kalaupun tidak mau dikatakan umum, anggaplah di depan orang 10. Sekarang saya tanya lagi. Kira-kira mungkin gak bagi yang 9 ini punya mohon maaf, otaknya yang gak sehat? Mungkin gak? Ternyata istriku tak secantik istri si Anu itu. Mungkin gak itu timbul? Mohon maaf Pak, mohon maaf. Jika kemudian di antara mereka perempuan itu ada yang berpakaian mohon maaf seksi. Kira-kira apa yang terjadi? Etikanya nggak benar Pak. Muncul hukum daripada ulama. Dalam Islam itu ada hukum yang kemudian diambil oleh para ulama. Apa hukumnya pamerkan kemesraan di depan umum? Setidaknya ada 3 hukum. Haram, makruh, mubah. Haram yang berlebihan. Makruh kalau tak sampai pada tingkat nafsu. Mubah hanya ala kadar dan sekedarnya. Pertanyaannya, bagaimana yang disebut dengan sekedarnya? Kata para ulama, bergandengan tangan saja suami istri di pasar sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Meskipun hukumnya mubah. Itu gandengan tangan Pak. Gimana kalau pelukan? Jadi mohon maaf Pak. Kalau hari ini tingkat perselingkuhan itu tinggi. Itu gara-gara itu juga. Salah satu penyebabnya itu. Kita pamer kemesraan seolah-olah mohon maaf. Hari ini Anda pamer kemesraan, besok pagi Anda cerai. Na'udzubillahi tsumma. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Artis-artis yang mohon maaf. Berkerudung enggak mereka? Muslimah enggak mereka? Yang mohon maaf diceraikan sama suami. Ternyata suaminya selingkuh. Padahal sudah punya istri yang muslimah. Pakaiannya baik. Tapi masih selingkuh. Itu tidak pamer kemesraan di depan umum saja bisa selingkuh. Apalagi kalau Pak. Kita jangan Pak, mohon maaf Pak. Kalau saya boleh katakan sekarang, kalau saya boleh katakan hari ini. Berpakaian cadar bagi perempuan hari ini. Bagi perempuan. Itu lebih baik atas fitnah yang terjadi. Kenapa saya bilang begitu? Fitnah perempuan ini berat. Berat Pak, fitnah perempuan nih. Yang bercadar saja, yang mohon maaf, yang pakai pakaian muslimah saja.
muslimah itu Pak. Gimana kalau pakaiannya seksi? Maka saya katakan Pak, bercadar hari ini bagi perempuan itu sangat dianjurkan dalam pandangan saya. Meskipun saya sebenarnya tidak berhak mengatakan demikian. Tapi kalau saya boleh berpendapat, berpakaian cadar hari ini bagi perempuan sangat dianjurkan. Kenapa? Sulit Pak, fitnah perempuan itu berat. Berat sangat. Kita lihat Pak. Apa-apa sedikit perempuan. Bapak Ibu kalau ke bandara, suara yang dibuat di bandara itu suaranya laki-laki itu perempuan. Bapak Ibu kalau masuk pintu itu yang berbunyi itu suaranya laki-laki itu perempuan. Sekarang hampir semua suara itu perempuan semua, nggak ada laki-laki. SPG itu rata-rata perempuan semua, pakainya seksi semua tuh, perempuan juga tuh. Apalagi? Cuma azan aja yang suaranya laki-laki. Itu Pak mohon maaf kalau seandainya boleh azan perempuan seperti yang ada terjadi di Zaitun, pesantren Zaitun itu mungkin bisa jadi itu. Dan Bapak Ibu tahu kenapa mohon maaf, kenapa Rasulullah mengancam, bukan mengancam, mengecam, agama mengecam, Allah mengecam. Perempuan itu bersuara terlalu berlebihan. Satu, karena suara perempuan ini aurat. Yang kedua, desahan perempuan itu bahaya. Ini kita berbicara yang real Pak. Desahan perempuan itu berbahaya, sangat berbahaya sekali. Ditambah hari ini media-media kita hari ini sama sekali tidak memberikan pendidikan yang baik. Tidak. Isinya apa? Dalam media kita isinya perceraian, perselingkuhan, berebut istri orang. Itu yang ditonton oleh generasi kita sekarang. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan film yang ditontonkan juga begitu. Ipar ternyata ipar maut. Coba bayangkan. Meskipun hadis Nabi ada yang berbicara demikian Pak. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa sepupu itu maut atau ipar itu maut. Memang ada hadisnya. Cuma difilmkan. Setelah difilmkan, baru banyak muncul kasus perselingkuhan. Bukan semakin meredam perselingkuhan, semakin banyak. Tahu Bapak Ibu alasan kenapa nikah sirih dan poligami itu diharamkan? Bukan diharamkan. Nikah sirih dan poligami itu masuk dalam kategori yang mohon maaf bisa dipenjarakan. Saking banyaknya orang beralasan poligami. Padahal nafsu, mohon maaf, nafsu mereka saja. Dan uniknya lagi banyak orang yang menjual agama atas nama poligami. Ini ada hadisnya poligami itu mubah, halal dan lain sebagainya. Memang secara hukum poligami itu sunnah. Tapi kalau Anda berbohong atas nama itu, Anda sengaja gunakan jual hadis-hadis poligami untuk menyalurkan nafsu Anda, haram. Muncul fatwa itu begitu Pak. Nikah siri. Saking banyaknya pelaku nikah siri di Indonesia nih. Saking banyaknya. Orang-orang yang melakukan pernikahan siri. Apa kata Majelis Ulama Indonesia? Orang yang nikah siri hari ini dari hasil ijtihad, dari hasil ijma para ulama, haram. Itu bukan tanpa alasan Pak. Alasan pertama, banyak anak yang terlantar. Kalau Bapak Ibu mau lihat nikah siri dan nikah kontrak ini terjadi di mana? Di Bogor. Lihat tuh di puncak tuh Pak. Yang kedua, baru sadarnya kalau dia punya istri lagi, itu setelah meninggal. Pertikaian terjadi, pertengkaran, ribut habis. Pertanyaan saya Pak, kalau istri hasil nikah siri, secara agama, berhak enggak dia dapat harta warisan? Secara agama ya, secara agama, dia nikah agama. Kira-kira secara agama sah enggak dia? Sah. Berhak enggak dia dapat harta warisan? Dapat. Pertanyaannya secara undang-undang sah enggak? Enggak dapat. Dibawa kasus nikah undang-undang. Istri sendiri enggak dapat apa-apa. Anak terlantar. Dia tak punya apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi? Rebutan kekuasaan. Rebutan harta. Apa yang terjadi? Perkelahian. Apa yang terjadi? Mohon maaf, perpecahan. Sekarang tradisi nikah siri banyak terjadi di Indonesia. Dan mohon maaf, meninggalkan apa? Meninggalkan bekas luka.
Apa bekas lukanya? Banyak yang tidak mengakui istri-istri yang nikah siri. Nggak diakui. Aku nggak pernah nikah sama dia. Aku pun nggak kenal sama dia. Padahal mohon maaf, nikah siri. Apa yang bisa kita gugat? Ibu-ibu mau gugat apa? Jadi tolong ibu-ibu, perempuan-perempuan, tolong ingatkan anak-anaknya. Jangan sampai dia mau dinikahi dalam bentuk nikah siri. Nggak usah. Banyak laki-laki tak bertanggung jawab di akhir zaman itu. Maunya enak, habis itu pulang deh. Selesai. Nafsu. Bisa dipahami, Ibu? Itu poin kedua. Apa poin kedua kita tadi? Bahwa pamer kemesraan itu bisa menyebabkan munculnya lebih banyak kemaksiatan. Pamer kemesraan bukan hanya sekedar membuat iri orang, bukan. Tapi mohon maaf, menimbulkan birahi yang lain daripada laki-laki yang lain yang memandang istri kita. Pak, Bu, kenapa Nabi menyuruh istrinya pakai cadar? Biar orang lain tidak memandang istrinya. Biar orang lain tak memandang, Pak. Iblis dan syaitan nih tidak pernah tidur dia, Pak, untuk menghasut kita nih. Kita sedang tidurnya, kita yang tidur, dia pun masih hidup itu. Jadi siang malam dia kerja terus itu, Pak. Sebenarnya gajinya besar itu iblis sama setan itu. Cuma ya kalau yang mau jadi setan dan iblis ya ikuti aja. Banyak gajinya itu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Itu yang kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tradisi hari ini melalui media sosial banyak kita temukan orang-orang yang suka pamer kemesraan. Ciuman di depan umum meskipun yang dicium cuman kening. Ini Ustadz tanda sayang. Kalau ada yang mohon maaf Ustadz, kalau ada yang mereka tersinggung dan iri hati atau mereka nafsuan dengan kami, itu ya salah mereka. Masya Allah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Saya tanya sama Bapak Ibu. Ada perempuan pakai celana pendek lewat di sini. Ada atu-atu. Atu-atu nih, nggak usah bapak-bapak lagi atu-atu. Nengok itu, nafsu atu-atu tadi. Itu yang disalahkan siapa? Atu-atunya apa anak itu yang lewat tadi? Siapa yang disalahkan, Pak? Ada perempuan lewat pakai celana pendek, nampak pahanya atau nampak ketiaknya. Ada atu-atu mandang, nafsu atu itu tadi, yang salahkan siapa? Siapa yang disalahkan? Dua-duanya. Jangan pilih salah satu, Bu. Dua-duanya salah. Kalau tidak ada penyebabnya nggak mungkin ditengok sama atuk tadi. Tapi atuk tadi karena tak bisa kontrol imannya, tak bisa kontrol nafsunya, sama-sama salah. Bapak Ibu tahu kasus perzinahan di Indonesia ini? Sebab terjadinya kasus perzinahan di Indonesia ini salah satu penyebabnya pakaian bikini seksi. Tahu Bapak Ibu apa alasannya pakaian seksi ini harus diteruskan? Biar nanti orang tak nafsu lagi dengan perempuan seperti yang terjadi di Amerika. Jadi saking banyaknya perempuan suka pakaian terbuka, itu laki-laki tidak nafsu lagi sama perempuan. Berbeda dengan di sini, Pak. Semakin dibuka semakin nafsu orang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi normalisasi maksiat, normalisasi dosa. Tradisi yang mau diangkat. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa yang bawa tradisi begini ke Indonesia itu? Siapa yang memasukkan tradisi seperti ini ke dalam Islam? Orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu. Rapuhnya rumah tangga. Rapuhnya rumah tangga. Dan rapuhnya generasi setelahnya. Kaitannya dengan ayat yang tadi hudna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tidak ada di antara kita ini yang rumah tangganya tidak punya masalah, tidak ada. Saya sampaikan Bu, Nabi pernah cerai. Pernah Bapak Ibu baca riwayat Nabi pernah bercerai? Pernah nggak Bapak Ibu baca Nabi pernah bercerai dengan istrinya? Dan saya tanya Bapak Ibu, siapa istrinya yang pernah diceraikan oleh Nabi? Yang tahu boleh pulang duluan. Siapa Bapak Ibu yang tahu siapa istrinya yang pernah diceraikan oleh Nabi? Anak Umar bin Khattab. Tapi itu jangan balik, sinilah. Anak Umar bin Khattab. Siapa namanya? Siti Hafsah.
Siti Hafsah diceraikan oleh Nabi karena karakternya keras, tegas. Bukan keras negatif, tapi kerasnya positif, tegas. Karakter bapaknya. Diceraikan sama Nabi. Turun ayat Al-Quran perintah dari Allah. Hei Muhammad, kembali. Itu ayat rujuk itu, Pak. Ayat rujuk dalam Al-Quran itu disebabkan karena anaknya Umar bin Khattab, Siti Hafsah. Pertanyaannya, mungkin tidak Nabi berantem? Mohon maaf, berselisih paham dengan Hafsah? Mungkin. Kalau tidak mungkin cerai, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah Nabi Muhammad itu berselisih paham dengan Siti Aisyah? Bukan pernah lagi, berkali-kali. Sampai Nabi, mohon maaf, berkata kepada Aisyah, tidak ada perempuan yang bisa memberikan aku keturunan kecuali Siti Khadijah. Coba bayangkan. Kenapa dikatakan oleh Nabi begitu? Saking keselnya Nabi sama Aisyah. Cemburunya cemburu buta. Ada tidak pertikaian? Ada. Tapi apakah sampai ke telinga orang? Tidak. Kalaupun sampai, apa yang dilakukan oleh Nabi dalam cerita menjadi motivasi dan serta hukum bagi orang setelahnya. Bapak Ibu, perilaku Nabi selain dari menjadi sunnah bagi kita, yang kedua menjadi hukum bagi kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nggak bisa disamakan antara kita dengan Nabi. Nabi berbuat jadi sunnah, jadi hukum. Kita berbuat jadi apa? Jadi dosa. Bisa dipahami Pak ya? Baik. Tidak ada rumah tangga yang tak retak itu tidak ada Pak. Rumah tangga yang tidak ada masalah itu tidak ada. Cuma bagaimana cara kita membangun rumah tangga yang baik itu, atau rumah tangga kita yang bermasalah ini, kita bangun mohon maaf dengan asas ketakwaan. Kenapa harus ini kita tekankan kembali? Mohon maaf Pak, penyebab rusaknya rumah tangga itu salah satu yang paling besarnya karena nggak punya takwa. Lah Ustaz, aku cinta sama dia Ustaz. Aku nikah dengan dia itu karena cinta bukan karena takwa. Tahu Bapak Ibu, hari ini Pengadilan Agama dan KUA mengeluarkan satu anjuran besar bagi setiap orang yang mau menikah, pendidikan pranikah. Tahu alasannya kenapa? Saking banyaknya tingkat perceraian. Per tahun naik 1000 lebih. 2004 5000 sekian. 2024 5000 sekian. 2025 6300. Berarti naiknya 1000. Itu drastis Pak tingkat perceraiannya. Uniknya normalisasi perceraian. Orang yang bercerai itu tidak punya dosa. Alah biasa alhamdulillah. Apalagi mohon maaf, salah satu penyebab perceraian itu kalau ekonomi. Perempuannya kerja, suaminya di rumah aja. Diusirnya lakinya, dan nggak ada martabat suaminya, habis. Apa kata dia? Aku yang cari duit, abang, aku masih bisa cari suami yang lain. Akhirnya apa terjadi Pak? Cerai. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekarang pertanyaannya, kembali. Apa kaitannya dengan ayat Al-Quran? Hudna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tutupi kekurangan rumah tanggamu. Tutupi. Yang pertama, seorang suami, tutupi kekurangan istrimu. Makanya Pak, dibuat oleh Nabi dalam ilustrasi. Asin kali makanan tadi tetap enak bagi Nabi. Tujuannya apa? Biar rumah tangga dia tetap akur. Cuma kalau bapak-bapak selingkuh kemudian bohong, tetap dusta itu. Dari mana tadi Bang? Alhamdulillah dari pasar. Ternyata dari rumah selingkuhan. Itu dosa Pak, dosa. Yang dilakukan oleh Nabi dalam rumah tangga. Meskipun asin tapi Nabi katakan enak, cuman untuk menghargai dan mohon maaf biar tidak terjadi perselisihan rumah tangga. Dan tidak ada unsur dusta yang sesungguhnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi bahasanya apa Ustaz? Bukan membolehkan orang berdusta. Demi keakuran dan stabilisasi rumah tangga, Anda boleh menjaganya dan melakukan dengan aktivitas apapun. Yang penting rumah tangga kita terjaga. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ustaz, aku ini kan maling.
Cuman istriku ini nggak tahu kalau aku maling. Bagaimana? Aku harus tutupi, sebisa mungkin tutupi dan bertobat. Ada pertanyaan begitu? Ada. Apa kata dia? Ustaz, aku ini maling. Cuman istriku nggak tahu kalau aku maling. Makanan yang aku kasih itu haram semua Ustaz kepada istriku, anak dan istriku. Bagaimana Ustaz? Apakah aku harus mengasih tahu kepada dia bahwa aku ini maling? Kalau aku kasih tahu kami pasti cerai Ustaz. Saya bilang, Anda punya keinginan tobat nggak? Punya Ustaz, bertobat dari sekarang dan tutupi aibmu. Selesai Pak. Nggak perlu sampaikan, nggak perlu. Setiap orang punya latar belakang sendiri-sendiri. Begitulah cara Allah menjaga Pak. Bahkan Nabi mohon maaf ketika ada seorang sahabat yang berzina. Apa kata Nabi? La'allaka qabbalta la'allaka lamasta. Nabi kata aibmu simpan. Jangan ada yang tahu. Bahkan aku sebagai Nabi pun tak perlu tahu kata Nabi. Bayangkan Pak. Sebegitunya jaga rumah tangga, simpan. Itu yang disebut dengan libasun. Apa kekurangan suami? Agama, tutupi dengan ketaatan seorang istri. Kalau istrinya nggak taat, tutupi dengan ketaatan suami. Jangan sampaikan kepada orang akan kelemahan rumah tangga kita, terutama dalam aspek ekonomi. Nggak usah ngemis Pak, nggak usah mengemis, nggak usah. Karena dampak daripada perceraian itu adalah generasi kita yang rapuh, mental mereka terganggu. Penelitian yang mengatakan itu, beberapa waktu yang lalu dari hasil riset di Jakarta itu ditemukan penyebab anak-anak yang mohon maaf, anak-anak yang brutal itu setelah ditelusuri, anak-anak yang nakal itu setelah ditelusuri, broken home. Dan setelah ditelusuri penyebabnya apa? Mohon maaf. Kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Coba bayangkan. Artinya dampak dari salah memahami kalimat libasul lakum. Orang yang menikah karena cinta dan harta berdampak negatif yang besar setelahnya. Maka Bapak Ibu, kata Dr. Adian Husaini sebagai penutup bagi kita semua. Bangunlah rumah tangga tadi atas dasar ketakwaan dan keimanan. Ajarkan generasi kita hari ini. Kalau mohon maaf sudah terlanjur Bapak Ibu, kembalikan nilai itu meskipun harus single fighter. Meskipun bapak sendiri, ibu sendiri dalam mengurus anak, kembalikan nilai-nilai agama dalam rumah tangga kita. Sehingga asas pendidikan dan cinta kita ketakwaan kepada Allah dan keimanan. Bukan nafsu dan ekonomi serta yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat bagi kita. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita. Mudah-mudahan kita terjaga daripada fitnah dunia hari ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.